Baik, Plong, apa kata dokter? Masih Anda ikuti malam hari ini bersama saya Ellen Pratiwi dan juga Dr. Hendra Surya Ratsmawan SPOG dengan tema seputar gangguan haid. Acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Kami masih membahas tentang seputar gangguan haid sampai dengan jam 9 malam nanti. Untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi di acara kami, silahkan menghubungi 031 5678216. Sekali lagi, 031 5678216. Baik dokter, sebelum kita melanjutkan pembicaraan tadi tentang apa tadi penyebab haid, gangguan haid. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Lia yang mungkin masih tertinggal setelah keramas mungkin apakah menghentikan mens, sudah dijawab tadi. Ini tentang minum air es, apakah ini berpengaruh terhadap menstruasi? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Secara begitu. Medis tidak ada Baik, hubungannya. mitos juga ya berarti ya. Jadi mungkin ketakutan sendiri saja atau? Mungkin badan jadi nggak nyaman kedinginan. Betul. Ketakutan atau mitos aja ya. Begitu ya. Jadi Bu Lia, untuk minum air es menurut dokter tidak ada masalah ya. Bisa dicoba juga. Iya. Baik. Kalau mungkin takut dimarahin ibunya, minum air esnya sembunyi-sembunyi aja ya. Betul. Enak gitu. Iya, kita lanjutkan kembali ya dokter untuk pembahasan penyebab-penyebab gangguan haid tadi. Yang pertama tadi yang disampaikan adalah, mungkin bisa diulang sedikit. Lupa. Diulang aja. Jadi begitu, penyebabnya macam-macam. Gangguan haid itu mulai dari yang paling sering hormonal. Paling sering hormonal. Kemudian hormonal itu bisa disebabkan macam-macam juga karena pola makan, yang saya bilang lifestyle itu adalah kebiasaan jarang bergerak itu juga berpengaruh. Begitu. Jadi jarang bergerak, terus habis itu merokok. Itu bisa mempengaruhi berarti. Dia nak merokok tapi dia di lingkungan di antara perokok. Iya, terputus tidak iya. Jadi itu ya penyebabnya hormonal, mungkin makanan dan juga lifestyle itu semua. Lifestyle itu termasuk ya makanan tadi, terus gaya hidup kita untuk berolahraga kadang kurang bergerak. Sama tadi itu apa yang kita konsumsi lingkungan termasuk rokok atau mungkin terlalu banyak makan makanan yang kira-kira berpengawet ada pengawetnya atau makan makanan yang dia mendapat suntikan hormon daging yang kita makan, daging-daging mungkin yang ada supaya cepat gede itu diberikan hormon terus-terusan, akhirnya dia mempengaruhi hormonal masuk ke tubuh kita dan itu bisa mengganggu ya. Berarti memang dari faktor luar maupun dalam juga bisa. Betul. Ya. Sekarang kan sudah zamannya makanan sehat makanan sehat instan makin banyak, cuman saya rasa orang-orang sekarang sudah mulai smart aware masalah makanan, ada organik, ada pokoknya sudah banyak makanan sehat, jadi rasanya kita menuju perbaikan kalau masalah ini. Sudah lebih paham dan mungkin anak-anak pun mulai sekarang sudah mulai diajarkan untuk makan makanan sehat ya. Betul. Karena mungkin banyak informasi yang kita terima. Baik, kita ke telepon dulu dokter. Baik, selamat malam. Halo. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Eva. Apa? Eva. Baik, ada pertanyaan apa ini? Iya, dokter malam. Mau tanya. Iya. Saya itu kan ada gangguan haid, jadi gangguan haidnya itu pada saat menstruasi itu nggak menetap tanggal itu. Jadi misalkan bulan besoknya maju 3 hari, bulan besoknya maju 3 hari gitu. Gitu apakah masih normal apa enggak ya? Iya. Usia berapa, Mbak Eva? 22, ya. Itu aja masalahnya. Masalah yang lain mungkin seputar menstruasi? Enggak, itu aja. Itu aja ya, jadi tanggalnya saja itu ada maju-maju begitu ya? Iya. Baik, terima kasih, bisa didengarkan. Oke, bagaimana dokter? Ya seperti yang saya tadi bilang Iya, mungkin baru mengikuti program ini. Kalau intervalnya masih, kalau kita anggaplah rata-rata 28 atau 30 hari, kalau tanggalan kita ya 30 hari, maju 3 hari, maju 3 hari, berarti artinya kan masih intervalnya masih, mundur apa maju tadi? Maju kayaknya. Maju ya, kalau maju kan jadi intervalnya masih 27 hari, berarti masih normal. Kalau antara 21 sampai 35 hari yang saya bilang tadi berarti masih normal. Jadi enggak perlu khawatir ya, Mbak Eva. Jadi kalau sekitar itu masih oke.
Ya. Jadi ini masih dalam batas yang normal. Memang ada jadwal yang tidak pas begitu ya, tapi itu masih dalam ukuran yang apalagi wajar. Apalagi majunya 3 hari, artinya kan berarti memang dia teratur teraturnya segitu. Gitu. Iya. Jadi justru Mbak Erva ini malah mengalami keteraturan. Iya, teratur, betul. Baik, kalau gitu mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Erva ya. Oke, sambil menunggu penelpon yang lain ya dokter, kita ngobrol-ngobrol lagi. Selain dari penyebabnya soal apa tadi itu pengaruh hormonal juga makanan ya, kita sekarang sudah membiasakan diri untuk makan makanan sehat. Kalau misalnya yang kurang darah begitu, anemia apa gitu juga pengaruh juga. Pengaruh. Anemia kan macam-macam, bisa karena kekurangan zat besi, kekurangan asam folat. Intinya dia kekurangan nutrisi. Bisa ya? Dari nutrisi yang vitamin atau makanan itu tadi. Baik, sebelum kita bahas lagi ada penelpon. Selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Ini Bu, ini halo. Saya tadi anaknya sedang Iya, halo. Rewang gitu, jadi kebetulan acaranya bagus, tapi dia sedang keluar bantu tetangga hajatan. Ini gini, keluar istri saya umur 49 tahun, ya terus sudah 3 bulan ini enggak haid lah. Usia berapa tadi Pak? 49 ya Pak? Tadi sudah nunggu lama mau pengen punya anak kedua gitu, tapi ini 3 bulan sudah tidak haid. Saya suruh periksa, sudah saya periksa sendiri, katanya menurut indikator itu titiknya 1, artinya katanya nggak ada katanya gitu. Mau saya suruh ke dokter, dia kan juga kerja, jadi mungkin agak. Iya, maaf Pak, kurang jelas. Maaf, ini tadi terpotong di bagian awal Bapak. Iya. Usianya berapa ini Ibu? 49. 49 tahun, ya. Lalu? 3 bulan ini tidak mens? Akhir-akhir ini juga agak kegemukan lah, tapi nggak obesitas. Ya gitu aja, terima kasih. Iya, baik. 3 bulan nggak haid ya? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf tadi kurang jelas, tapi yang saya tangkap adalah usia Ibu ini 49 tahun, sudah 3 bulan ini tidak haid. Juga tadi sempat dikatakan ada kegemukan. Apakah ada hubungannya? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang jelas kalau sudah usia mendekati 50, antara 48 sampai 50 tahun, itu sudah masuk masa-masa menopause ya. Jadi wanita itu ada umurnya juga haid. Rata-rata menopause itu 48 tahun, 50 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang ya. Jadi maju mundur bisa ya. Ini yang saya ambil rata-rata. Ada yang sampai 55 masih mens, masih ada. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kalau sudah 3 bulan haid kita sudah mulai aware, karena yang dikatakan menopause adalah apabila seorang wanita ini tidak mengalami haid yang sudah selama 1 tahun. Selama 1 tahun tidak haid. Sekarang kita lihat kalau usia 50 sudah wajar. Tapi ada lagi yang tidak haid selama 1 tahun, usianya masih 35, 38 ya, mendekati 40. Nah itu harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Karena ada juga usia 30, 35 terjadi menopause dini. Itu bisa dilihat dari hasil laboratorium. Sehingga apabila betul memang itu dikatakan menopause, kita harus memberikan treatment tambahan supaya si wanita ini tidak mengalami gangguan yang disebabkan kekurangan hormon sampai usia nanti masuk usia menopause, diberikan treatment. Iya. Seperti itu. Mungkin jadi kalau untuk yang kasus ini rasanya ada kemungkinan ke arah sudah mau ke arah menopause. Tapi apakah disarankan untuk tetap periksa ke dokter untuk mengetahui lebih pastinya begitu? Ini kalau ini juga yang ingin saya jelaskan juga salah kaprah juga bahwa kita harus ke dokter kalau ada masalah. Benar. Padahal sebagai wanita kita, bukan kita ya. Para wanita. Para wanita. Itu sebaiknya kontrol teratur, terutama pada ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan atau yang sudah pernah berhubungan kan. Kita enggak tahu. Jadi setahun sekali minimal itu melakukan pap smear dan USG. Itu yang penting ya. Nah dari situ nanti kalau ada masalah yang kecil-kecil bisa kita ceritakan sekalian ke dokternya. Jadi kontrolnya tidak usah menunggu sampai ada masalah begitu. Karena check up itu penting juga ya. Kalau untuk wanita setahun sekali itu disarankan pap smear minimal. Untuk yang telah menikah. Mencegah kanker mulut rahim itu. Iya. Tapi memang kondisinya kalau untuk ibu yang tadi memang rasanya supaya lebih pasti begitu ya. Kalau masih ragu-ragu diperiksakan. Atau diperiksakan, jadi diperiksakan ada 2, kita melihat fisik dan kondisi. Kalau fisik, kita melihat fisik dan kondisi. Kalau fisik, kita melihat fisik dan kondisi. Kalau kondisi, kita melihat kondisi 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 dan kond
pemeriksaan tambahan USG. Kalau tidak ada apa-apa kita hanya menunggu aja selama 1 tahun. Atau memang pemeriksaan lab tadi itu. Ada beberapa yang tidak melakukan pemeriksaan lab karena kalau sudah yakin dengan pemeriksaan fisik nggak perlu. Selain mahal juga kan ada yang mahal Pak, kemahalan ya sudah ini sudah cukup gitu. Iya baik, malam hari ini kita senang sekali dokter banyak pemirsa yang menanyakan ya untuk tema kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat malam, dengan siapa? Malam. Iya. Putri. Dengan Mbak Putri. Baik, ada pertanyaan Mbak Putri? Mau tanya, kalau haidnya nggak sampai 7 hari itu normal apa enggak ya? Nggak sampai 7 hari ya. Ada lagi berapa hari biasanya? Berapa hari Mbak? 5. 5 hari. Itu rutin tiap bulan 5 hari begitu ya? Iya. Nanya usia dokter? Ya, usia berapa sekarang Mbak Putri? 21. 21? Iya. Iya, baik. Belum menikah ya? Belum. Baik. Oh iya. Kan ibu saya itu pernah ada penyakit CA endometrium. Nah itu tuh bisa menurun nggak ya dok? Begitu ya Ibu? Iya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Putri. Ya, silakan didengarkan jawabannya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Tadi yang pertama 5 hari berarti masih normal. Yang saya katakan tadi adalah 2 sampai 7 hari. Di antara itu masih oke, di atas itu berlebih, di bawah itu kurang. Nah, kalau CA endometrium yang namanya kanker atau kebanyakan memang secara genetik itu diturunkan. Sehingga juga untuk Kak Putri ada resiko juga CA endometrium. Cuman kalau CA endometrium gejalanya biasanya yang paling sering adalah haid yang terus-terusan. Jadi di antara misalnya sudah selesai haid, di antara haid berikutnya dia keluar haid lagi. Di tengah-tengah itu ada lagi di tengah-tengah siklus. Itu istilahnya namanya metrorragia. Metrorragia itu haid atau darah di antara fase haid. Betul, di antara interval itu yang perlu diperhatikan. Pencegahannya belum ada ya. Jadi kanker yang selama sekarang ini ada pencegahannya atau vaksinnya itu baru yang kanker serviks. Ada vaksinnya. Nah, mungkin Mbak Putri di sana kan mungkin lebih menjaga ya, mungkin. Ya, menjaga kalau ada sesuatu yang dikeluhkan yang kira-kira tidak normal, diperiksakan aja apabila tidak yakin ya. Tapi kalau yang tadi dikatakan 5 hari itu tidak normal, sangat normal. Sangat normal. Ya. Kecuali nanti Mbak Putri mengalami hal-hal yang tadi di antara sela-sela jadwal haidnya ada lagi, segera periksa saja. Diperiksakan. Bukan berarti itu pasti CA endometrium ya, bukan berarti itu, tapi salah satu gejala dari CA endometrium. Mudah-mudahan tidak menurun ke Mbak Putri. Ya, baik itu Mbak Putri, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ya dari penelpon-penelpon yang nanya ini memang sering mempertanyakan ini ya, lamanya, kemudian ini itu ada kekhawatiran. Biasanya soalnya kalau kita patokannya 7 hari kan, dokter. Nah, mungkin kurang dari itu tuh rasanya ada masalah gitu. Ada yang kurang atau di dalam ini yang perlu diperhatikan lagi. Orang mengatakan bahwa haid itu berarti mengeluarkan darah kotor yang ada di tubuh, keluar semua. Itu sangat salah, salah. Jadi bukan darah yang tubuh keluar dari. Jadi darah haid itu terjadi hanya karena fluktuasi hormon kita yang menyebabkan munculnya darah di dalam rahim endometrium, itu aja. Jadi bukan darahnya kesedot sini terus dikeluarkan gitu, semua. Bukan itu ya. Bukan. Justru katanya kan ada, maaf ini mungkin untuk tradisional gitu, mesti minum-minum apa biar lancar begitu. Kalau biar lancar nggak apa-apa ya, karena untuk supaya itu tapi sebenarnya ya tidak disarankan juga ya. Kalau dia tidak lancar harus dicari kenapa kok tidak lancar. Tapi ada, maaf untuk tradisional gitu kan ada ya memang. Ada. Ya kita juga enggak tanam-tanaman herbal-herbal yang enggak bilang bahwa tradisional itu salah, enggak, karena memang beberapa pengobatan tradisional itu memang dia saling bantu-membantu dengan pengobatan modern. Ya, ada beberapa memang enggak apa-apa diberikan. Tapi kalau misalnya itu pakai soda apa gitu, dokter, itu yang begitu-begitu. Ada kan yang masih begitu. Enggak pengaruh ya, dokter? Enggak pengaruh, mungkin secara psikis gitu ya. Wah, biar lancar soda, gitu. Pakai soda saya yakin keluar ya, mungkin karena secara psikis bisa aja keluar atau pas waktunya keluar. Iya, betul. Jadi pengaruhnya lebih sebenarnya dari pola pikir kita juga. Dari mindsetnya begitu. Jadi
jangan apa namanya terlalu tersugesti dengan hal-hal semacam itu ya. Betul. Tapi karena sebenarnya tidak terlalu berhubung kayak tadi takut minum air es. Tapi kalau pengen lancar minum soda gitu ya. Iya, ada hubungannya. Baik, untuk kondisi tiap wanita itu biasanya kan kalau mens kan tidak boleh kayak donor darah. Itu pengaruhnya kenapa sih, dokter? Ya memang kan kita sedang mengeluarkan darah. Jadi ya, memang disarankan sebaiknya tidak pada saat itu, dan mungkin dalam kondisi mens juga kan kondisi hormon itu menjadi fluktuatif, labil, ya gitu. labil, dan juga pengaruhnya mungkin ke imunologi, daya tahan tubuh kita. Jadi memang sebaiknya pada saat kita mengeluarkan darah dari bawah jangan dikeluarkan lagi dari atas, nunggu nanti. Baik, iya. Kita ke penelpon lagi malam hari ini. Selamat malam, halo. Halo. Iya, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Bisa lebih keras suaranya, maaf. Mbak Tulus. Mbak Lulu. Mbak Tulus. Tulus, ya. Baik, pertanyaannya? Iya, kan saya habis dalaman dah KB, tapi terus sampai sekarang itu enggak men. Gimana ya, Dok? Gimana? Mohon diulangi. Maaf, kenapa? Habis kenapa tadi, Mbak? Kan setelah melahirkan anak saya yang kedua, terus kan 2 tahun kan sudah lepas disusui. Lepas ASI. Terus habis itu saya KB 3 bulan cuma 2 kali, 1 bulannya sekali. Terus sampai sekarang itu enggak men gitu, Dok. Oh, sempat haid sebelumnya? Iya, enggak haid. Sebelum ini sempat haid setelah melahirkan itu? Sebelum ini sempat haid, tapi cuma 3 hari udah bersih, Dok. Iya, iya. Berarti ini ceritanya Bu Tulus habis melahirkan gitu ya? Iya, habis melahirkan anak yang Masih kedua. menyusui enggak Bu Tulus? Sekarang sudah menyusui, kan usianya sudah 3 tahun anaknya. Sudah berapa? Oh, sudah lepas ASI berapa lama? Iya, sudah lepas ASI 1 tahun. 1 tahun, oke. Iya, Usianya mungkin? Usia berapa Bu Tulus? usia 33. 33 ya. Iya. Oke. Ya, Jadi terima kasih, Dok. berdimensi. Iya, Iya, terima terima kasih. kasih. Ini kenapa ya dokternya ada yang begini? Ya. Biasa. Sekali lagi kalau seperti ini memang paling sering saya bilang tadi paling sering adalah hormon yang tidak seimbang, terutama hormon estrogen. Atau mungkin Bu Tulus, ini saya lupa tanyakan juga apa Bu Tulus mengkonsumsi KB ya. Karena ada pil KB yang dia isinya cuma hormon progesteron, itu dia menekan dinding rahim sehingga dia tidak haid. Jadi yang menyebabkan tidak haid itu bisa pada saat ibu menyusui itu masih normal karena dia menekan hormon yang di otak supaya tidak terjadi haid. Yang kedua, menggunakan pil-pil KB yang hanya progesteron saja, progesteron only. Ini biasanya pil-pil KB yang sering digunakan pada ibu-ibu menyusui juga. Itu juga tidak haid. Apabila sedang tidak mengkonsumsi obat apapun dan sudah 1 tahun tidak haid, sebaiknya diperiksakan. Ya, diperiksakan. Dokter biasanya begini, setelah di USG dia tidak melihat ada apa-apa, akan dicoba dipicu dengan obat hormonal. Dengan obat ini mens enggak? Kalau sudah mens berarti memang karena gangguannya di situ. Tapi kalau ternyata enggak, biasanya akan diminta untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, itu penyebabnya macam-macam lagi, mulai hipertiroid, hiperprolaktin, ada beberapa penyakit yang menyebabkan tidak keluar haid itu. Nah, berarti kalau udah setahun itu kalau melihat dari sisi usia kan masih 33 ya. Maksudnya apalagi juga habis melahirkan. Berarti sebenarnya tadinya juga normal-normal aja kan dokter ya. Jadi rasanya untuk ke menopause ini rasanya masih belum bukan belum, itu walaupun juga kemungkinan itu ada tapi rasanya masih karena mengingat ya si anak 3 tahun ya. Iya. Atau mungkin ya tadi mungkin pengaruh obat yang dikonsumsi. Obat salah satunya bisa. Macam-macam obat. Atau misalnya hipertiroid ya, ada seorang ibu yang hipertiroid, ada gangguan di stroma ya di pondoknya itu. Salah satunya gejalanya ya, yang ini yang full blown yang kelihatan banget tangannya tremor, ibunya matanya melotot. Melotot bukan karena marah tapi karena memang ada gangguan. Lalu makannya banyak tapi tambah kurus. Ya, itu salah satu gejala hipertiroid. Nah itu juga biasanya haidnya terganggu. Iya. Jadi mungkin disarankan aja mungkin butuh sebaiknya periksa karena udah 1 tahun kemungkinan besar enggak apa-apa tapi sebaiknya diperiksakan kalau Mungkin biasanya sih kalau ibu-ibu yang memberikan ASI itu kan memang tidak mens gitu ya. Jadi mungkin dianggap mungkin biasa ya. Iya, itu laktasi amenore istilahnya begitu. Ada orang bilang itu merupakan KB alami.
Ya, tapi juga jangan terlalu diandalkan juga. Ndak mes ternyata hamil lagi. Padahal anaknya masih katanya kesundulan. 6 bulan, ya. Sunduli bapak itu. Baik, ya tema gangguan haid masih kita bicarakan. Kita masih ngobrol-ngobrol soal ini bersama Dr. Hen, dan dari penelpon juga banyak pertanyaan yang barangkali bisa mewakili dari para pemirsa yang lain ya, mungkin ingin menanyakan tentang ini dan sudah terwakili oleh penelpon yang masuk. Baik, untuk sekarang tips atau penanganan misalnya kayak tadi ketika gejala awal diketahui, sebelum mungkin ke dokter barangkali itu apa yang bisa dilakukan sendiri begitu dokter? Jadi kontrol pakai kalender yang dilingkarin itu ya. Iya penting. Iya. Jadi kalau ada pasien datang ke saya tanya, ibu mens terakhirnya kapan? Iya. Yang jawab suaminya. Saya hafal suaminya. Ibunya kapan ya mas? Ya apa sih? Ya, harusnya begitu si ya? ibu ini yang hafal ya, harusnya. Yang dia aware ya. Lah kenali. Kita harus tahu yang normal dulu itu tadi. Baik. Yang normalnya tadi rutin, adalah dari intervalnya 21 sampai 35, lamanya 2 sampai 7 hari, banyaknya 20 sampai 60 ml atau 2 sampai 3 pembalut. Kalau orang zaman dulu bilangnya 2 sampai 3 kotek ya. Tapi 2 sampai 3 pembalut ya. Itu di luar itu berarti abnormal ya. Kalau ada gangguan di luar itu silakan diperiksakan ke dokter kandungan. Dan misalnya saya enggak haid-haid, tunggu sampai 3 bulan. Sudah pernah haid, ternyata enggak haid-haid, tunggu sampai 3 bulan, ternyata memang enggak keluar haid, periksakan juga. Atau nah ini gangguan yang haidnya terus menerus. Nah ini harus segera diperiksakan. Kenapa? Karena keluarnya darah haid yang terus menerus akan berpengaruh terhadap kadar hemoglobin kita, bisa jadi anemi dan lain-lain. Bisa saja karena ternyata ada miom, tumor, begitu ya. Bisa juga ternyata ada polip yang menyebabkan dia keluar terus. Jadi itu bukan darah endometrium lagi, tapi darah yang dari pembuluh darah itu sudah keluar juga terus. Nah itu yang membedakan jenis darahnya nggak kelihatan ya keluarnya? Nggak kelihatan. Biasanya kalau yang miom atau yang jumlahnya banyak dia keluarnya lebih bergumpal. Istilahnya bergumpal-gumpal keluarnya. Ya. Tidak itu. Seperti lens begitu ya, jadi ada gumpalan-gumpalan banyak, merongkol-merongkol, kalau orang Jawa bilang gitu ya, merongkol-merongkol. Apa bahasa Indonesia? Iya, dokter nggak ngalamin tapi paham banget nih kayaknya. Iya, kemudian kalau udah begitu berarti apakah dipastikan itu ada masalah atau? Kemungkinan besar. Jadi kalau dari medis dokter itu kan lihat dari cerita pasien dulu. Iya. Dari cerita pasien kita sudah membayangkan, oh kira-kira arahnya ke sini nih. Pemirsa yang penting apa? Nah itu yang fungsinya dokter itu adalah mengarahkan apa yang perlu dilakukan untuk pasien. Nah kalau mengkonsumsi makanan, minuman pelancar haid atau apa begitu tuh disarankan dokter gimana? Makanan vitamin khusus betul, misalnya? Kalau vitamin sebenarnya kalau kita menyarankan hanya vitamin yang bagus ya, vitamin yang mengandung mineral, asam folat sama zat besi. Selama menstruasi begitu? Selama menstruasi, atau memang kalau ternyata si ibu ini atau si wanita ini yang tidak bisa menjaga nutrisi yang masuk, artinya yang mungkin sibuk sekali atau apa sehingga makan aja dia terlewat tidak sempat ya, vitamin itu di konsumsi. Nah ini ada lagi kan di pasaran juga ada nih produk-produk yang katanya kalau Anda terlambat haid minum ini begitu, gimana tuh? Ya itu sebenarnya lebih dari, kalau yang saya lihat ingredientnya itu dari apa ya, herbal ya. Herbal. Jadi herbal sebenarnya kalau diteliti lagi herbal itu berpengaruhnya ke hormon juga sebenarnya. Oh begitu. Jadi pengaruhnya ke situ. Jadi yang maksudnya itu yang menyebabkan haidnya nanti itu memang ada kandungan yang ada. Cuman masalahnya karena orang minum tidak melihat dosis dan lain-lain, akhirnya ada yang sembuh, ada yang kacau tambahan. Nah itu yang kacau ya. Karena memang biasanya obat bebas kan tidak berdasarkan kontrol dengan dokter. Apalagi kalau susahnya orang beli, walaupun bukan obat herbal ya, orang obat yang medis paten begitu. Yang paten itu juga kan sekarang orang beli tanpa resep. Itu kan obat harus dibedakan, ada yang tanpa resep boleh, ada yang harus dengan resep. Nah ini sekarang antibiotik dan lain-lain itu mereka beli sendiri tanpa tahu dosisnya, harus minimal pemakaiannya berapa lama, dosisnya berapa banyak, itu akhirnya tambah kacau. Oke, dokter ini mungkin yang ingin kita tanyakan juga, apabila wanita itu dalam kondisi sakit itu
ketika mens apakah perlu menghentikan obat-obat tertentu begitu atau bagaimana? Misalnya di B lah atau apa wanita-wanita mungkin mengalami gejala-gejala itu. Nggak berpengaruh. Jadi obat-obat bisa lanjut aja. Oh begitu. Iya, jadi tidak mempengaruhi ke hormonal itu ya. Iya, justru kalau misalnya obat pusing misalnya ya ini. Kalau obat pusing yang mengandung prostaglandin, antiprostaglandin atau asam mungkin bisa mensnya menjadi sedikit, tapi sebenarnya juga bukan kontraindikasi yang bukan kontraindikasi yang absolut itu. Kalau bisa tanpa obat, tapi kalau ternyata harus dipakai, kasih aja nggak apa-apa. Iya, baik, untuk di sesi yang terakhir ini dokter, mungkin kita bisa merangkum tips-tips apa untuk wanita supaya untuk menjaga kesehatan organ reproduksinya, terutama supaya haidnya menjadi sehat dan juga mengetahui sejak dini gangguan-gangguan yang terjadi. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan adalah kenali kondisi yang normal dulu. Jadwalnya mesti punya kalender ya, mesti punya. Ya, nggak harus kalender kan hafal bisa. Maksudnya ya. Iya, mungkin setiap gajian kok aku mens berarti tahu ya kan ada hal-hal tertentu yang buat kita pengingat ya, reminder. Yang kedua adalah memeriksakan ke dokter itu tidak dalam kondisi harus sakit dalam dulu. Sakit udah ada gangguan terutama begitu ya? Kalau untuk yang sudah pernah di bidang obstetri itu ada untuk mencegah. Jadi sebelum sakit sebaiknya kita kontrol teratur ketemu dokter. Ya, termasuk pemeriksaan pap smear pada yang sudah pernah sudah berhubungan atau menikah dan USG teratur. Seperti itu. Terus kalau ada gejala yang dikira tidak normal, jangan kita coba-coba dulu obat ini kata temen ini. Sebaiknya tanyakan pada ahlinya. Ya, saya rasa 3 itu yang penting yang harus dipegang. Karena kondisi tiap wanita itu akan berbeda. Ya. Karena saking takutnya ke dokter dia nyoba ini, datang ke dokter dalam kondisi yang sudah obat macam-macam masuk. Ya. Nah, kalaupun ini punya anak remaja putri ini ya, misalnya untuk memberitahu, apakah untuk menjaga kebersihan misalnya itu penting sekali ya dokter ketika. Iya. Jadi mesti diberitahukan. Iya, untuk semua orang kalau kebersihannya, terutama ya pada saat untuk wanita ini organ reproduksi pada saat buang air kecil, karena saluran kencing wanita itu pendek. Jadi mudah sekali terjadi infeksi. Kalau sudah ada infeksi di situ, infeksinya juga bisa kemana-mana, bisa ke kandungan. Jadi memang harus hati-hati juga. Baik, kalau gitu. Terima kasih sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh dokter. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, malam hari ini bisa bermanfaat, menjadi pengingat buat para bunda serta putra-putri semuanya, remaja putri ya terutama, untuk diingatkan barangkali kalau tidak sempat menyaksikan acara kita malam hari ini. Baik, Dokter Hen, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, dan kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya. Baik, untuk ayah bunda serta keluarga tercinta, kita akhiri dulu Plong Apa Kata Dokter untuk edisi malam hari ini yang merupakan persembahan dari TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen Pratiwi dan Dr. Hendra Surya Ratsmawan undur diri. Kita akan bertemu kembali dalam acara Plong edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you.